Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, kaum ibu, kaum wanita, sederhana tetapi prinsip. Tuliskan ini, goreskan ini di dalam hatimu. Bahwa Allah itu hidup. Ada Allah yang nyata. Ada Allah yang hidup. Ingat, dan Allah yang hidup adalah Allah yang maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, Allah hadir. Nah, dunia kita itu sudah menjadi begitu fasik. Fasik itu artinya tidak takut akan Allah dan tidak peduli hukumnya, tidak peduli perasaan Allah. Ini dunia yang benar-benar ateis, yang tidak percaya Allah itu ada, atau yang tidak merasa perlu Allah. Jadi Allah dipandang tidak perlu ada. Bagi sebagian besar manusia hari ini, baik yang beragama maupun non beragama, itu memandang Allah sudah mati. Bahkan di negara yang bersila ketuhanan yang Maha Esa, kelakuan manusia-manusianya menunjukkan seakan-akan Allah itu tidak ada. Kalau rumah diberi CCTV, bisa dilihat aktivitas yang terjadi di rumah itu. Atau kita bisa melihat aktivitas orang-orang di rumah itu. Lihat, pegawai, pembantu rumah tangga, tentu tidak semua ya, asisten rumah tangga. Kalau tidak ada majikan, dengan ada majikan itu beda. Pernah suatu kali dijumpai seorang pembantu rumah tangga meninggal dunia di kolam renang milik tuannya. Sementara dia mengambang itu, dia masih pakai baju lengkap. Ternyata memang kalau majikannya tidak ada, dia suka berenang, tapi di pinggir-pinggir yang tidak dalam. Entah bagaimana dia kepleset masuk ke dalam, mati. Ya gak ada bos, tidak ada majikan. Dia bisa berani duduk di sofa yang biasa diduduki majikannya. Bosnya nggak ada, majikan nggak ada. Nonton TV yang lebar, padahal di kamarnya sendiri ada TV yang ya mungkin hanya 20 in atau 24 in atau mungkin malah 14 inch. Wah, tapi bos punya TV 60 in. Pengen lihat itu serial, sinetron, cerita berseri situ. Nggak ada bos. Ini kelakuan orang-orang yang menunjukkan bosnya tidak ada di rumah. Kelihatan kerjanya gedebak-gedebuk, buru-buru supaya cepat selesai, lalu masak-masak sendiri. Manggil pembantu tetangga sebelah masuk. Sirup yang biasa dihidangkan untuk nyonya dan tuanya dibagi untuk teman pembantu yang datang di sebelah, dari sebelah rumah. Kelakuannya menunjukkan bahwa bosnya tidak ada. Dari CCTV kita lihat, bosnya pasti nggak ada nih, nggak ada nih. Orang-orang yang mengaku bertuhan, tapi lihat kejamnya terhadap sesama. Lihat kejamnya terhadap sesama. Sewenang-wenangnya terhadap orang lain. Kelakuannya
Seakan-akan Allah itu tidak ada. Gusti Allah ora ono, nggak ada Tuhan itu. Lihat, bahkan ada juga pemimpin-pemimpin yang mestinya menunjukkan hidup ketuhanannya, tapi malah tidak. Termasuk orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang berorientasi pada kegiatan di lingkungan agama. Tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar yakin Allah itu ada. Lebih menyedihkan kalau dalam lingkungan gereja. Pernah satu kejadian, saudaraku, waktu saya masih muda ya. Ada keributan di sebuah tempat, ada seorang lari lalu ada yang mengejar pakai golok, tapi akhirnya berhenti yang mengejar pakai golok. Kalau tidak salah, pokoknya perkelahian aja begitu. Anda tahu apa yang terjadi? Di rumah seorang majelis gereja yang sedang mengadakan rapat majelis, berantem. Yang satu bawa golok, kabur yang mau digolok. Tetangga ngelihat, loh kok ada si pitung. Tadi dimulai rapatnya dengan nyanyi, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Baru nyanyi hormat bagi Allah Bapa, bagi anak. Lalu bisa bawa golok. Edian gak itu? Gendeng lah saudara. Bisa itu. Seakan-akan Tuhan tidak ada di situ. Ini semua saya ceritakan bukan jelek-jelekin orang, atau Anda tidak akan pernah tahu siapa. Supaya fakta ini kita lihat, jangan kita berbuat hal yang sama. Karena terus terang Anda dan saya juga sering berbuat hal yang sama dalam kasus yang lain. Tapi kita jangan lagi lah ya, kita kan mau berkemas-kemas pulang ke surga, saudaraku. Lebih sedih lagi, ini fakta lagi, ini kita kan saksikan sendiri. Di gereja aliran yang percaya Roh Kudus hadir di satu pertemuan sinode. Wah, ini betul-betul luar biasa, saudara. Sampai keamanan ikut kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena kalau pendeta sudah marah, itu keamanan mau kasar nggak berani. Karena pendeta. Apalagi ini pendeta senior. Tapi saudara, mau lipat lengan. Bukan mau angkat meja atau kerja. Mau berkelahi. Sampai, sedih kan? Ada satu yang berdiri di meja majelis ketua. Luar biasa. Padahal memulai acara itu lagunya begini. Lagunya begini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Lah kok baru nyanyi Roh Kudus ku hadir di sini? Berkelahi begitu. Ya waktu itu saya juga belum sedewasa hari ini. Ya, walaupun saya tidak ikut perkelahian, tapi saya juga kadang-kadang setuju kepada salah satu pihak. Tapi sekarang setelah tua begini, kita baru sadar, aduh, kita kok sewenang-wenang terhadap perasaannya Tuhan ya. Ya. Ini contoh-contoh yang menunjukkan betapa mudahnya kita menganggap Tuhan sudah mati walaupun kita bertuhan. Lihat itu ibu-ibu. Kalau ngomongi ibu-ibu yang lain. Jeng ngerti nggak Jeng? Itu tuh si ibu itu Jeng. Dia tuh kumpul kebo. Tuh.
Kalau orang lain punya mau kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul monyet, itu urusan orang, kenapa sih kamu ngomongin? Kalau ternyata tidak, dia sudah resmi jadi suami istri, gimana? Tidak sedikit ibu-ibu yang bengis. Dia tuh jaga perasaan sendiri, dia mau senang sendiri, tidak jaga perasaan Tuhan. Mertua yang datang dari kampung, mau lihat cucu dan anaknya. Menantu perempuannya, tidak suka itu ibu datang. Kenapa? Kalau mertua datang cerewet, banyak ngatur, ceramah terus tiap hari. Begitu muncul mertua, dia bilang, waduh KKR ini. Tiap hari KKR. Maka dia juga berakting, cari cara bagaimana itu mertua tidak betah. Karena dia cerdas, dia berakting sampai mertua betul-betul stres ngadepin ini menantu. 2 minggu stres, 2 bulan gila. Dan itu menantu tenang-tenang saja. Dia malah bangga cerita kepada temannya. Mertua gua bikin gila tahu, biar tahu rasa dia. Loh, kok you nggak takut Tuhan? Sementara di gereja orang Kristen nyanyinya menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kok bisa loh mulutnya? Padahal hidupnya tiap hari menyenangkanku, senangkanku. Begitu. Hanya itu kesukaanku. Demi kesenangannya dia sewenang-wenang. Ini contoh. Belum yang lain. Kekejaman-kekejaman dan kebengisan-kebengisan yang dilakukan kaum ibu atau kaum wanita. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, betul. Nah, belum tahu kenyataannya sudah mempercakapkan. Kamu tahu nggak katanya? Tuh katanya. Makanya ada ibu-ibu, ini benar yang berkata begini. Pak, saya nggak mau ke kebaktian kaum wanita, komisi wanita, saya nggak mau. Saya lebih baik kebaktian aja di umum. Loh, kenapa? Jawabnya gini, waduh Pak, ibu-ibu itu paling banyak mulutnya. Loh. Nah ini semua fakta. Jadi kita mau berubah, saudaraku. Ya, kita harus percaya Allah itu hidup, Allah itu hadir. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Allah hadir, Allah hidup, Allah nyata. Dengan menghayati hadirnya Allah, dengan menghayati hadirnya Tuhan, maka saudaraku, kita menjadi takut akan Dia. Dengan hati yang takut akan Allah, kita akan menjaga pikiran kita, jangan menyimpan dendam, kebencian, sakit hati. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Jangan berbuat hal-hal yang melukai orang lain. Sederhana saja. Percaya Allah itu hidup, Allah nyata, Allah hadir. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mulut mengatakan Allah ada, hati tidak. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nih kalau saya bicara untuk kaum bapak-bapak ya, bapak-bapak itu banyak yang benar-benar
jahat, liar. Ada bapak-bapak yang benar-benar jahat dan liar. Tidak semua bapak-bapak begitu ya. Tentu ada bapak-bapak yang baik, yang kudus, yang tulus, yang mencintai Tuhan, menghayati kehadiran Allah. Bapak-bapak yang sembarangan hidup. Sudah punya istri, pacaran lagi. Sudah punya istri tempat lain sampai punya anak. Orang Kristen. 8 tahun baru tahu anaknya sudah besar dari istri, dari wanita lain. Itu kejam sekali, saudara. Ya memang orang tuh ya, walaupun sudah menikah, dagingnya tidak mati. Loh ini tidak mati. Nanti di kantor ketemu sekretaris cantik, di jalan ketemu wanita cantik. Selalu ada. Dan ini menuntut. Nah sekarang tinggal bagaimana kita menghayati kehadiran Allah enggak? Ada semacam candid camera yang lihat. Waduh, jangan. Suatu hari saya datang di satu hotel. Ya kita capek pengen refleksi. Lalu kita datang ke tempat pijat. Saya bilang, ada refleksi enggak? Oh ada pak. Laki atau perempuan? Wah semua perempuan di sini. Waduh, ada yang laki enggak? Enggak ada pak. Oh. Nah apa-apa pak, perempuan juga bisa di kamar juga pak. Oh. Terus ada nyeletuk itu perempuan. Kita bisa pak luar dalam pelayanan. Hah? Apa itu luar dalam? Saya pura-pura nggak dengar tuh, saya lewat aja luar dalam, bisa panas dalam ini. Udah, saya pura-pura nggak dengar, saya lewat aja. Lalu daging saya bicara begini, eras. Nggak apa-apa, cuman kaki kamu yang dipegang, nggak merusak kekudusanmu. Nah kalau kamu malu di tempat ini, di mana? Di tempat pijat lalu orang ngelihat kamu pendeta kok pijit-pijit wanita. Ya kamu masuk kamar aja deh. Toh nggak ada orang lihat dia masuk di kamarmu, pijit kakimu. Setelah itu dia suruh kamu keluar. Kamu jaga kekudusan. Oh saudara, daging kita itu bisa bicara begitu. Bisa. Jadi punya akal ini, kelicikan itu. Wah enggak, jalan. Jangan sampai dosa masuk. Seperti cerita orang Arab dan untanya di padang gurun. Jadi ceritanya begini, ini bagus ceritanya. Jadi ada orang Arab naik unta di padang gurun. Biasa dong, udah istirahat sore berhenti, dia buka kemah, dia tidur di dalam kemah. Padang gurun itu kalau siang panas, malam dingin. Ini untanya begini kedinginan. Aduh, untanya lihat majikannya ngorok. Lihat pintu kemahnya terbuka sedikit. Dia monyongnya dimunculin dikit. Supaya agak hangat. Waduh, tetap ngorok itu si tuan, istri majikannya itu, orang Arab itu. Ya ini kebetulan saya pinjam kata orang Arab karena memang di ilustrasi itu disebut orang Arab. Tapi belum tentu ini kisah nyata, ini kan ilustrasi. Dan tidak semua orang Arab juga di padang gurun kan, ada yang di kota. Ini orang Arab di padang gurun. Nanti jangan ada orang Arab marah loh. Wah dia menghina orang Arab, ini kan ilustrasi saja Pak. Belum tentu kejadian benar. Lagi pula tidak semua orang Arab di padang gurun. Jadi kalau Anda tersinggung mungkin Anda maksudnya orang itu kali ya yang di padang gurun. Ini ilustrasi. Lalu dia lihat ini tuannya masih tidurnya ngorok, dia masukin lagi itu kepalanya. Wah, kepseluk. Tahu dong kepala unta segede apa? Kepala unta kan besar saudaraku. Lebih besar dari pedal sepeda kan. Oh lebih hangat lagi nih si unta. Oh ini si majikannya masih wah udah dimasukin lagi kepalanya. Wah lebih hangat.
Untanya juga jadi begini. Wah, enak. Bangun majikannya. Dibilang, apa ini? Ternyata untanya. Nggak apa-apa deh. Aman. Nggak apa-apa. Untanya sudah masuk leher separuh. Hangat kan? Masukin lagi lebih dalam. Kegeser ini orang Arab di pinggir kemah. Bangun dia. Loh, kok aku di pinggir? Dia lihat ontanya sudah separuh lebih lehernya masuk. Tapi ya nggak apa-apa lah, sama-sama hangat. Onta nggak mau, cuman leher, seluruh lehernya plus kaki depannya. Anda tahu akhir cerita ini? Ontanya ada di dalam kemah dan majikannya di luar kemah. Begitu bangun majikan, dia sudah di padang pasir. Jangan beri kesempatan. Jadi kalau cerita ini ya, saya ingat waktu dari muda dulu. Jadi sampai hari ini kalau saya ada godaan gitu, saya bilang, jangan seperti orang Arab dan untanya. Saya selalu terinspirasi oleh cerita Yusuf. Memang sosok favorit saya itu ya tentu Yesus Tuhan kita segalanya dong. Tapi di perjalanan lama saya senang dengan Daud dan Yusuf. Aduh, Yusuf itu luar biasa, integritasnya itu loh. Nah, dia mengucapkan kalimat yang luar biasa ya saudara. Pada waktu dia menghadapi Nyonya Potifar itu. Ada satu pernyataannya yang mesti kita perhatikan. Ketika istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, Kejadian 39 ayat 7. Kejadian 39 ayat 7. Istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, bukan berani ya. Berahi. Marilah tidur dengan aku. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku dan seterusnya. Lalu dia dia ucapkan kalimat ini. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini urusan dengan Allah, Bu. Jadi ketika Anda punya tawaran dosa, maaf bos, ini bukan urusanku dengan bos saja, dengan Allah. Waktu bosnya memberikan dia gelang emas, memperhatikan, lalu ngajak ada tugas keluar kota, lalu memberi kamar di sebelah, lalu bos berkata, Ning nanti kalau malam kalau kamu gak keberatan mampirlah ke kamar saya, kita diskusi apa. Aduh bos, kayaknya gak pantas walaupun kita gak buat apa-apa bos, kalau mau di bawah dengan teman-teman. Kenapa bos taruh saya di lantai atas beda sama teman-teman dan berdampingan dengan kamar bos? Ini setan. Lalu wanita ini harus berkata, bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu Allah hadir di situ, Bu. Mertua datang, bayangkan, pikirkan, dan memang begitu adanya. Dia mama dari suamimu yang membesarkan sampai suamimu menjadi seorang insinyur. Loh, kau berutang nyawa sama ibu itu. Bayangkan dia ibu kandungmu. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu piye sama ibu kandungnya saja kejam. Nah ini sudah rusak. Kepada ibu kandungnya saja galak, kejam. Udah bakatlah masuk neraka. Wanita-wanita begitu itu nanti kumpulan sama kuntilanak-kuntilanak di neraka. Ibu-ibu jangan bengis ya terhadap bawahan, pegawai,
yang melakukan kesalahan, nasihati. Bayangkan dia anakmu. Dan itu yang Tuhan ajarkan ke saya sebenarnya. Ketika saya memperlakukan atau men-treat seseorang, lalu saya membayangkan kalau itu Stephen, saya buat apa? Saya panggil juga ketemu dengan beberapa teman, orang dekat saya berkata, kayaknya kita salah deh buat ini. Itu dalam hati saya. Kita mesti men-treat orang seperti kita menganggap dia anak kita. Ngerti nggak kata ibu-ibu. Dia itu punya anak gay. Bayangkan kalau itu anakmu gay. Kamu kasihan nggak? Lesbi loh anaknya dia. Lalu rasa bangga gitu, anakmu nggak lesbi. Anakmu nggak lesbi tapi anakmu pelakor bisa. Lah kok bisa loh Anda sembarangan? Pikirkan seandainya itu anakmu. Nah ini konteks ini saya khotbahkan di lain waktu. Sekarang yang saya mau khotbahkan adalah bagaimana kita selalu menghayati Allah itu hadir. Setiap tutur kata, setiap ucapan, setiap perbuatan kita pertimbangkan apakah ini menyenangkan hati Allah atau tidak. Itu yang menjadi pertimbangan kita, saudaraku. Untuk itu gimana supaya kita bisa menghidupkan Allah dalam hidup kita, Bu? Gimana? Yuk ikutin ya. Yang pertama, belajarlah firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan bayangkan, imajinasikan. Ini peristiwa benar-benar terjadi. Dan memang terjadi. Dan imajinasikan seakan-akan dia baru berlangsung beberapa waktu yang lalu. Supaya kita memiliki hubungan emosi dengan peristiwa-peristiwa itu. Saya membaca tulisan Paulus beberapa kali menangis. Air mata saya mengalir, saudara. Saya membayangkan bagaimana Paulus di dalam kesepiannya melayani Tuhan. Saya menangis. Seakan-akan Paulus masih hidup. Sedang di dalam penjara menulis surat-suratnya. No friends, no family, no home, no house, no financial support. No financial support. Tapi dia setia. Maka Paulus, waduh saudara, kalau saya membaca tulisan Paulus, saya sering membayangkan ini saya nih. Saya mau seperti ini nih. Dengar firman dan bayangkan, imajinasikan itu nyata, itu ada dan baru berlangsung. Dan ternyata, dan sebenarnya hal ini, sudah menjadi kebiasaan saya sejak muda waktu jadi guru sekolah minggu. Kalau menceritakan satu cerita, saya memiliki bakat eidetis namanya. Bakat membayangkan itu sebuah cerita dan seakan-akan itu nyata. Benar. Benar. Sehingga kita menghayati bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang nyata. Jadi pada waktu kita membaca Alkitab, kita membayangkan kisah-kisah dalam Alkitab, wah, hati kita betul-betul bergelora, bergolak. Karena kita masuk dalam pergumulan orang-orang pada zaman itu ketika mereka berinteraksi dengan Allah. Yang kedua, miliki kehidupan doa, pertemuan dengan Tuhan. Kalau kita yang sudah usia tua begini mestinya paling tidak 30 menit, saudara. Ya jangan hanya 15. Sekarang ada doa pagi. Tolong deh tiap jam 5 pagi ku doa pagi. Ya. Tanya ke sekretariat GSKI Rehoboth.
Kelapa Gading supaya mendapatkan ID dan passcode-nya. Ikuti Truth ID, selalu muncul itu doa pagi. Aduh saudara, indah. Saya tidak bermaksud meninggikan diri saudaraku. Saya nggak boleh banyak cerita, takut nanti salah mengerti. Saya sering bangun jam 1, jam 2 pagi, saya berdoa sampai subuh. Akibatnya apa sekarang? Itu jadi irama. Tidur jam 11, bangun jam 1, jam setengah 2. Tidur jam 11 masih bangun juga jam setengah 1. Tidur jam 9, apalagi 9 sore, 9 malam saya tidur. Jam 12 biar kayak pagi. Seger banget. Itu saya pakai berdoa, dan tidak sedikit lagu-lagu yang saya karang itu lahir dari doa-doa itu. Saya mencoba mencari wajah Tuhan. Saya selalu mencoba mencari wajah Allah, saudaraku. Dan itu menjadi kesukaan hidup, kebahagiaan hidup, saudaraku. Jadi hayati cerita Alkitab seakan-akan baru terjadi. Yang kedua, miliki pertemuan perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, harus di dalam satu kesadaran memerintahkan syaraf dan jiwa kita untuk mengakui Allah itu beserta, Allah itu hidup, Allah itu hadir. Perintahkan jiwamu, pikirkan, hayati Allah ada. Allah melihat aku, Allah bersama aku. Perintahkan jiwamu tetap di dalam kesadaran ini, saudaraku. Jangan diam, perintahkan. Aku ada di hadapan Allah. Sudah belajar begitu saja, meleset kadang-kadang kita. Tiba-tiba ada satu keadaan di mana membuat kita murka, marah, siut, kita berbuat salah. Aduh, kenapa aku bikin salah? Sampai sakit hati kita. Aduh Tuhan, kenapa aku bikin salah? So sorry Tuhan. Sering-sering begitu. Aduh, kita jadi takut berbuat dosa. Hayati Allah itu hadir. Nah, kalau tidak menghayati Allah hadir, mudah dosa dilakukan, saudaraku. Hayati Allah itu hadir. Perintahkan jiwamu. Keempat, hidup tidak bercela, hidup suci. Ya, ini kaitannya dengan yang ketiga tadi ya. Menghayati Allah hadir, perintahkan. Yang keempat, hidup suci. Kalau orang sudah biasa hidup suci, itu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya ini subjektif ya, subjektif. Tapi saya beritahu, makin bersih hidup kita, itu kabut Tuhan seperti turun. Makin suci makin turun. Makin suci makin turun. Nah ini tadi, seperti yang saya ajarkan kepada saudara tadi. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Nah kita jadi tidak merasa takut menghadapi segala keadaan. Ini gak bisa diajarkan dengan kata-kata saja. Ibu-ibu, kaum wanita, bapak-bapak, saudara sekalian yang mendengar khotbah ini harus belajar mengalami keadaan itu. Makin bersih hidup kita, kabut kemuliaan Allah seperti turun. Makin pekat, makin pekat, makin pekat. Dan pasti kita makin suci. Dan kalau sudah begitu, Anda sekali waktu bikin salah, Anda tersiksa. Aduh, sakit. Aduh, kenapa aku bikin salah? Makin ada di hadirat Allah, itu makin menakutkan. Herannya, kita makin gentar terhadap Allah. Ini tidak bisa diajarkan kecuali saudara mengalami sendiri. Kalau saudara tidak mengalami, tidak bisa.
Kalau saudara tidak mengalami sendiri, nggak bisa. Anda harus mengalami sendiri baru tahu. Jadi wanita surgawi pada episode ini judulnya Selalu di Hadirat Tuhan. Ya, ingat ini saudaraku sekalian. Baca Alkitab seakan-akan baru terjadi. Doa, perintahkan seluruh saraf jiwamu untuk menghayati Allah hadir. 4, hidup suci. 5, jangan bergaul dengan orang yang merusak hadirat Allah yang kau miliki. Sebab orang-orang itu nanti membawa Anda ke percakapan-percakapan yang tidak patut. Nah, terkait dengan hal ini juga, saudaraku. Nih, dengerin nih saudaraku. Jangan nonton film dan apa yang Roh Kudus tidak nyaman di situ. Saya bukan tidak nonton film, saya nonton juga, saudara. Sambil olahraga, saya lihat film, saya lihat TV. Tapi kalau ini nggak patut, saya langsung nggak lewati, merusak. Apapun. Nah, ibu-ibu tuh seneng, aduh bisa kenal dengan ibu wali kota. Oh boleh, bukan salah. Bergaul boleh, apalagi kalau itu ada urusan bisnis atau ada kepentingan dengan suami boleh. Tapi jangan tenggelam di situ. Jangan karena dia seorang terhormat lalu bisa menyeret Anda kepada hal-hal yang merusak hadirat Allah yang Anda miliki. Kita harus menjaga hadirat Allah itu. Saya tuh sedang belajar juga sebenarnya. Makanya ya saudara, saya belajar. Berat. Supaya bagaimana hadirat Allah yang saya alami pada waktu berdoa, saya bawa di ruang makan, saya bawa di dalam mobil, saya bawa ke gereja, saya bawa waktu saya berkhotbah. Ini seringkali dari ketebalan 70 jadi 60, 50, 40, 30, 20, di mimbar 10. Lalu supaya hadiratnya Allah hadir, wah perasaan kita ledak-ledakkan. Jadi munafik, tidak tulus, tidak natural. Nah, saya bersyukur dengan tiap hari doa jam 5 pagi, di mana dihadiri lebih dari 2.200 sampai 2.300, dan lalu lintasnya bisa sampai 2.800 sekian kalau tidak salah menurut yang yang menjadi operator ini, saudaraku, ya sekitar 2.200 lah yang konstan terus. Saya belajar untuk berdoa natural. Nah, saya ini kan udah pernah kebawa suasana karismatik yang kalau nggak nangis nggak mantap gitu. Waduh, kita memang mau nangis, enggak memang pasti nangis lah waktu disentuh Tuhan. Tapi jangan emosional sampai akhirnya tidak natural, munafik, lalu jadi rusak. Tulus saja. Selalu di hadirat-Mu. Memang kadang-kadang pikiran saya ada nakalnya. Saya membayangkan wajah Tuhan Yesus sebisa-bisanya, lalu saya membayangkan kalau suatu hari saya bertemu Tuhan, lalu saya ngomong apa ya? Dan saya menemukan satu kebenaran. Kalau saya bisa sampai tingkat tidak merasa memiliki apa-apa, dan benar-benar saya rela persembahkan, dan benar-benar aku klaim menjadi milik Tuhan semua. Aku gak punya apa-apa. Wah, itu hati kita pecah, saudara. Tuhan, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mau pulang bertemu dengan Engkau. Nama baik pun tidak aku miliki, Bapa. Yang kujaga selama puluhan tahun rasanya aku dirusak. Tapi aku mau pulang bertemu dengan Engkau, dan
Engkau yang kenal hidupku. Yang asli keadaanku Engkau yang tahu. Nah ini suasana hadirat ini kita bawa. Ibu-ibu punya persoalan banyak. Mungkin ada antara ibu-ibu yang nyaris mau bunuh diri. Kalau saudara bisa merasakan hadirat Allah ini, ibu-ibu, kaum wanita, engkau jadi kuat. Engkau tidak memanjakan perasaanmu. Engkau jadi kokoh. Karena Tuhan besertamu, Dia mendampingi engkau. Jadi saudaraku, sederhana. Yakin dan hayati Allah itu ada. Yakin hayati Allah itu hidup. Engkau tidak sendiri. Engkau bisa dikhianati orang tua sendiri. Ditindas oleh mertua, dikhianati oleh suami, atau didurhaka oleh anak. Allah tidak meninggalkan engkau. Ia setia. Hayati alami Allah yang hidup. Yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jangan meragukan kasih Tuhan. Saya berharap saudara-saudara sekalian untuk bisa bertobat ya, dengan mengerti kebenaran ini, saudara bertobat. Saya sendiri belajar untuk berubah memang tidak mudah. Tetapi lewat pergumulan hidup yang saya alami, saya bisa membagikan kepada ibu-ibu apa yang saya miliki ini, saudaraku. Ya, saya percaya kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan satu, kehadirannya. Kehadiran Tuhan lebih dari semua berkat. Lebih dari semua berkat. Yuk ya, jadi kuat ya pesan ini ya saudara. Selalu menghadirkan hadirat Allah. Kita kuat. Hidup suci, tinggalkan dunia. Kita kuat menghadapi segala tantangan. Amin.